Akhirnya kita nanya, untuk sekarang gimana Pak Ustadz? Kan akhirnya kan begitu ya. Makanya setiap ayat Al-Quran pasti akan relevan di zamannya, baik di zaman sesudahnya. Pasti akan relevan Pak. Ya relevan itu ya disambungkan dengan penafsiran, kondisi dan lain sebagainya. Yang penting kita jangan menjual ayat-ayat Quran untuk kepentingan pribadi. Yang penting jangan itu. Ya, apakah ayat ini relevan tidak? Ya pasti. Nanti akan ada orang yang ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku ini, tapi kenyataannya hatinya ingkar. Ya pasti nanti ada. Ya. Nah, ayat-ayat yang ada kok, ayat yang dinasakh mansuh juga ada kan. Artinya ayatnya masih ada, hukumnya sudah tidak berlaku juga ada. Apalagi ya tentang keimanan seperti akan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Contohnya ya dulu, contohnya di zaman Rasulullah. Ya diulangi lagi. Wa minan nasi, dan dari manusia, mayyakulu, ada orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Kita ulangi dari ayat 6 bareng-bareng ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kafir, sawaun, sama saja, alaihim, atas mereka, apakah angdartahum, engkau beri peringatan pada mereka, ataukah lam tungdir, engkau tidak beri peringatan pada mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Coba ulang langsung terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir sama saja atas, apakah engkau beri peringatan pada mereka ataukah engkau tidak beri peringatan pada mereka, mereka tidak beriman. Lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim, siksa berat. Allah mengunci atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka siksa yang berat. Lanjut. Wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin, mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Diulang langsung terjemahnya. Dan dari manusia ada orang yang berkata, kami telah beriman kepada dan kepada hari akhir, dan mereka tidaklah orang-orang yang beriman. Masih ingat kulubi, apa artinya kulubi? Hati. Sam'i, pendengaran. Ghisyawatun, penutup. Min, dari. Kalau man, orang yang. Annas, manusia. Aqulu, yang berkata. Mu'minin, orang yang beriman. Terus sawaun, sama saja. Kafaru,
kafir. Yu'minuna, mereka beriman. Khotama, mengunci. Inna, sesungguhnya. Am ataukah. Apakah. Terus al-muflihun, orang yang beruntung atau orang-orang yang beruntung. Unzila, diturunkan. Yu'minuna bil ghaibi, yang gaib. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Terus ada kata rozakna, kami rizkikan. Terus yaumil akhiri, hari akhir. Yukinuna, mereka. Yukinun, mereka ya yakin. Kalau yungfikun, mereka infakkan. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dalika, itulah. Ulaika, mereka itu. Ala hudan, atas petunjuk. Apa lagi? Udah semuanya ya. Alladzina, orang-orangnya. Ini saya sengaja nanyanya, jawabnya bareng-bareng. Soalnya kalau suruh satu-satu ntar iya, ntar malah ketahuan ya kan. Ketahuan lip-sync. Ada yang mau ditanyakan barangkali kalau ada? Oh ya, wa ma hum bimu'minin. Jadi kata bi di situ, iya. Jadi kata bi di situ dia sudah sudah terwakilkan dengan kata ma. Jadi kalau diartikan semuanya, dan tidaklah mereka dengan orang-orang yang beriman, itu justru malah menyalahi makna. Karena memang kalau kita lihat di buku penafsirannya, bi itu bi zaidah, bi yang sifatnya memang tambahan. Karena memang sifatnya tambahan, tidak perlu diterjemahkan. Nah, fungsinya apa bi di situ? Fungsinya adalah menjadikan kata ma yang tadinya apa yang berubah menjadi tidaklah. Jadi bi di situ berfungsi untuk apa, Pak? Merubah kata ma. Ma itu kan artinya apa, ma? Ma itu kan artinya apa, ya kan? Nah, karena ketemu bi, maka berubah menjadi tidaklah. Seandainya kok di situ tidak ada kata bi, maka ma itu artinya apa ya. Misalnya wa ma hum mu'minun, dan apa yang mereka gitu. Tapi gara-gara ada bi, maka ma diartikan tidak. Karena memang itu nanti maknanya ada tidaklah, apa yang, terus apakah. Misalnya sebuah pertanyaan itu juga kadang-kadang menggunakan kalimat ma. Nah, itu nanti ada cirinya tersendiri. Mungkin itu jawabannya, mungkin yang lain kalau ada. Iya. Jadi gini Ustaz, ya. Dulu bahasa Jepang itu kami itu ada berapa belas ribu. Jadi gurunya itu ngajarin kita harus menulis nanti membuat tulisan yang mendengar siapa. Lima itu besok dapat lima teman-teman harus apa. Jadi dalam ini bagaimana caranya? Jadi memang
ketika kita ingin mempelajari itu, kita harus nanti bagikan dulu kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada yang jamid, ada yang mutasarrif atau mustaq. Contohnya gini, kalau kita sedang belajar bahasa Arab, maka yang dipelajari, mayoritas yang dipelajari itu kata-kata yang jamid. Jamid itu kata yang tidak ada kata kerjanya. Itu benda-benda, misalnya batu, air, bumi, ya, benda-benda yang memang secara bahasa dia tidak ada kata kerjanya, nggak ada perubahan. Nah, di dalam Al-Quran itu mayoritas kalimatnya itu justru ada kalimat yang berubah. Contoh. Kalimat misalnya ada kata amanna, mayyakulu amanna. Amanna apa artinya tadi? Kami beriman. Ternyata ada di ayat yang lain bunyinya bukan amanna tapi yu'minuna. Mereka beriman. Jadi sebetulnya kata yang terulang-ulang itu yaitu kalimat kafir. Nanti suatu saat kita ketemu bukan kafaru tapi kafirun. Ya Pak ya? Al-kafirun, orang kafir. Jadi sebetulnya kalimat yang kita sedang pelajari ini adalah kalimat yang terulang-ulang. Makanya walaupun bentuknya berbeda, tapi itu dianggap sebagai kosakata yang terulang. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana caranya Pak supaya kita cepat, ya sebetulnya kalau mau cepat, kalau misalnya ini harus terulang-ulang ya harus dipelajari memang gitu ya. Tapi khusus untuk dalam pelajaran kita ini, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Saya misalnya gini Pak, Bapak bisa menerjemahkan satu ayat 50% kata aja, udah cakep itu, udah cakep. Kenapa? Belajarnya seminggu sekali, 1 jam, bercandanya udah berapa kali tadi bercanda, terus pengen cepet bisa. Enggak, saya mau realistis gitu. Ya Pak ya. Nah, belajarnya seminggu, ini 1 jam, kadang-kadang dibarengi dengan bercanda. Ya kan ya? Bolos juga nggak masuk. Tuh. Kok terus misalnya bisa menerjemahkan tuh ayat itu hanya 3 kata, 4 kata yang nggak bisa, udah cakep Pak. Ya memang kita diwajibkan untuk ngajar sebisa kita. Saya sih menganggap mengajar itu nggak terlalu istimewa. Memang kewajiban kita belajar sama ngajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kewajiban kita itu 2. Kalau kita sedang nggak belajar, ya ngajar. Gitu. Ngajar itu nggak harus jadi ustadz Pak, nggak harus. Ya kan? Ngasih contoh ke anak-anak, ngajar berbuat baik itu kan ngajar juga. Ayo Pak, ini misalnya ini ya. Ini saya bukakan Al-Quran yang nggak ada terjemahnya. Enggak, ini saya tidak mengharuskan satu ayat harus bisa menerjemahkan semua, enggak. Saya pengen tahu berapa persen. Yang enggak usah yang kemarin-kemarin, yang tadi aja. Yo. Inna alladzina kafaru sawaun alaihim angdartahum am ataukah lam tungdirhum la yu'minun. Bisa enggak Pak? Bisa kan? Ya bisa, itu karena bareng-bareng ya, coba satu-satu. Belum tentu. Tuh. Ya. Coba Pak. Coba. Enggak, saya pengen tahu ya. Coba. Biasanya yang paling depan itu yang paling bisa ya Pak. Pamit. Innalladzina kafaru sawaun, sama saja, alaihim, ala atas,
him mereka. Apakah angdarta hum, engkau beri peringatan pada mereka, ataukah lam, tidak, betul, tungdir, engkau beri peringatan, hum, mereka, la, tidak lagi, yu'minun, beriman. Bisa kan? Sebenarnya kita itu bisa, Pak. Itu. Iya, Bu. Ya kadang-kadang tawadhu, merendah diri, ya kan? Supaya tidak kelihatan kewaliannya, tidak dinampakkan gitu. Katanya nggak boleh pamer gitu. Iya. Kalau kita semuanya harus diam-diam, nanti agama ini nggak akan syiar. Coba ya. Jadi kebaikan itu terkadang ya harus dimunculkan, harus dinampakkan, tapi jangan ria. Dinampakkan boleh, tapi jangan ria. Gitu. Maksud saya, ya maksudnya gini, Bapak jangan terpengaruh dengan omongan orang, dipuji jangan apa ya, jangan naik, kalau dikritik jangan merasa rendah. Misalnya gini, mohon maaf, misalnya orang sedekah itu lebih baik dinampakkan apa disembunyikan? Ya Pak, orang sedekah dinampakkan kalau Bapak lewat pengurus. Kalau Bapak lewat pengurus, saya boleh mengatakan wajib dinampakkan supaya tidak ada fitnah. Tapi kalau Bapak masukin ke kotak amal, lebih baik disembunyikan. Ya Pak ya. Oh, usah orang oleh ngapain? Iya. Jadi maksud saya gini, misalnya Bapak sedekah ke masjid ini, infak ke masjid ini 500.000. Bapak titipkan ke pengurus. Enggak usah pesan nanti tulis hamba Allah saja ya, enggak usah. Enggak pengaruh itu Pak. Nanti tulis hamba Allah saja ya gitu. Nanti giliran ada yang lain hamba Allah lagi. Hamba Allah gunanya apa hamba Allah? Giliran dibaca hamba itu tadi duit saya apa bukan? Jangan-jangan dimakan sama pengurusnya. Akhirnya jadi apa Pak? Jadi suudzon, kan dosa lagi. Maksud saya ketika diumumkan biasa aja. Biasa. Iya enggak usah wah itu. Jangan gitu, jangan. Sama halnya ketika kita disuruh baca kayak tadi tuh Pak. Jangan merasa direndahkan. Jadi Ustadz ini saya di kantor dihormatin loh Pak. Di sini disuruh-suruh. Itu enggak usah. Anggap aja kita semuanya itu enggak bisa. Orang kita sebelah kok. Yang jabat di kantor tinggalin tuh. Gitu. Loh, Pak ini rahasia. Justru sedang pensiun itu lebih berat-beratnya ke masjid dibandingkan dulu. Saya dulunya sih awalnya janggal Pak, awalnya saya. Ada orang saya Pak, Bapak kan sehat walafiat, pensiun. Ternyata kalau udah pensiun juga masjid. Loh, ternyata alasannya beda. Dulu alasannya sibuk, begitu dia pensiun alasannya malu Pak. Enggak baru diginiin, kemarin kemana aja. Udah don, besok enggak ke masjid lagi. Apalagi kita sedang belajar kayak gini. Misalnya, ayo Pak, terjemahin Pak, dibaca Pak. Baca aja. Enggak bisa. Justru memang yang saya cari yang enggak bisa-bisa. Ya kamu nak, kalau Bapak udah bisa, saya yakin nggak ikut kajian ini, saya yakin kok. Ya kan? Kalau udah bisa, saya yakin nggak ikut. Ya mau ngajar, yang penting nggak ikut. Ya coba misalnya Bapak udah pesantren 6 tahun, terus ikut-ikutan pelajar kayak gini. Nolak gini gua. Ya paut lagi. Gitu.
Memang apa cobaannya itu memang itu, Pak. Cobaannya orang bisa itu memang sombong. Cobaannya. Ya, yang nggak bisa minder itu cobaannya begitu. Malu dan sebagainya. Jadi saya sih berharap ya kayak kita sedang belajar. Makanya di antara sifat yang menjadikan seseorang tidak paham atau ilmu susah masuk, di antaranya di situ ada kesombongan. Ya sombong pada diri sendiri, yang mau apa sombong. Nah, ini ustadznya baru S1, bukan S2. Apalagi kayak gitu. Susah Pak, enggak bisa masuk ilmu itu. Nah, makanya nih saya mencoba, kenapa saya mencoba di awal-awal ini saya bercanda supaya akrab Pak, supaya kita tidak ada gap itu gitu loh. Supaya kita merasa biasa aja gitu, suruh baca, suruh nerjemahin biasa aja. Enggak usah terlalu ini. Enggak usah terlalu dibikin pusing. Gitu ya. Gitu. Nah, ya, cukup ya, udah 8:30. Kelas kosong udah, tinggal kita mau ngisi apa, terserah bebas. Pakai ditambahin lagi. Tapi jangan putus asa, walaupun bocor, tapi yang dinilai oleh Allah itu ngisinya, bukan penuhnya. Gitu. Iya kan? Yang dihitung oleh Allah itu ikhtiarnya. Jadi ngisi gelas kosong tadi itu. Ya dulu kan ada orang sana ambilin air pakai keranjang. Ya, orang yang nggak ngerti main ngambil aja, dibawa sama gurunya. Gitu. Yang satu murid yang satu lagi bantah sama gurunya, mana bisa Pak Guru? Itu kan keranjang bolong katanya. Nah gurunya paham. Oh, ada yang sungguh-sungguh, ada yang nggak sungguh-sungguh. Karena yang dinilai bukan masalah air yang didapat, tapi kesungguhan ketaatannya seorang murid kepada guru. Nah itu mungkin itu apa ya, kayak kita nih, kita sholat belum tentu sholat kita itu menghasilkan nantinya, tapi kenyataan yang dinilai oleh Allah kesungguhan kita ketika sholat itu. Ya ternyata kan begitu nanti dihitung, ternyata sholat kita kok minus ini, nggak ada hasilnya ini. Ternyata bukan itu. Oh, itu adalah jalan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Ya masa kita nggak ada kalau kita kepada anak yang rajin sama nggak rajin kan beda. Mungkin itu kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Mudah-mudahan walaupun tidak terasa sudah 8:30 loh Pak. Terasa nggak Pak? Bapak nggak terasa, saya terasa. Gimana? Bapak nggak terasa, saya terasa. Gitu. Ya. Iya, karena pas saya mau ngomong lagi, ternyata sudah banyak yang selonjoran. Ya, saya udah tahu diri, harus tahu diri. Kalau sudah ada yang selonjoran, harus tahu diri. Ya, maka pengajian itu harus diselesaikan biar kita nggak bosan, gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون